Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radiatul Rahmi Ramadhani dengan NIM 2012346. Nah, saya ini seorang mahasiswi UIN STS Jambi Prodi PAI. Nah, kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Nah, video interaktif ini saya buat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar, MPD. Yuk, mari sama-sama kita lihat videonya. Nah, pembahasan materi qada dan qadar ini, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran ini. Agar kita mengetahui teman-teman, apa sih tujuan dari materi ini? Nah, tujuan materi pembelajaran beriman kepada qada dan qadar yang pertama itu agar menumbuhkan keimanan yang kuat, meningkatkan sikap yang tawakal, menanamkan nilai kesabaran dan syukur, dan menghindarkan diri dari sikap buruk. Nah, itu ya teman-teman tujuan dari pembelajaran ini. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai pengertian qada dan qadar. Sebelum kita membahas apa itu qada dan qadar, saya mau nanya nih ke teman-teman. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa gagal dalam suatu hal yang sudah kalian usahakan dengan sungguh-sungguh? Atau merasa kecewa saat sesuatu tidak sejalan sesuai dengan harapan kalian? Nah, tenang ya, kalau kalian pernah merasakan itu, kalian itu nggak sendirian. Dalam Islam, semua itu bukan kebetulan. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui yang disebut dengan qada dan qadar. Nah, apa itu qada dan qadar? Qada adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan menyeluruh sejak zaman azali, yaitu sebelum segala sesuatu diciptakan. Misalnya, Allah itu menetapkan bahwa manusia akan mengalami hidup dan mati. Sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari ketetapan tersebut dalam waktu dan tempat tertentu. Misalnya nih, seseorang wafat pada usia 40 tahun karena sakit. Nah, dengan ringkasnya kita dapat memahami bahwa qada adalah ketetapan Allah sejak azali, yaitu sebelum segala sesuatu diciptakan, sedangkan qadar adalah rincian pelaksanaan ketetapan tersebut dalam kenyataan. Setelah membahas mengenai pengertian qada dan qadar, nah sekarang kita akan membahas mengenai dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar ini, teman-teman, terdapat dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Nah, dalil yang kedua itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama teman-teman, manfaat dari beriman kepada qada dan qadar ini ialah menenangkan hati kita karena sadar bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, menghindarkan kita dari sikap sombong dan putus asa karena sesungguhnya sukses atau gagal adalah bagian dari ketentuan Allah. Yang ketiga itu mendorong kita untuk berusaha dan tawakal. Kita diperintahkan untuk berusaha, tetapi tetap menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat itu melatih sabar dan syukur kita. Sabar saat menerima musibah dan bersyukur saat mendapatkan nikmat. Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar, teman-teman udah tahu belum? Ada 4 tingkatan loh mengenai beriman kepada qada dan qadar ini. Apa aja ya tingkatannya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama ada ilmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sejak dahulu, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Yang kedua, pencatatan. Semua takdir telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kehendak. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, baik yang disukai ataupun tidak. Dan yang keempat, Allah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan makhluknya.
Nah, itu ya teman-teman tingkatan iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kita yang akhir adalah contoh penerapan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan. Nah, contohnya itu seperti ketika kita gagal dalam ujian, seorang muslim tetap berusaha lebih baik lagi dan percaya bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, saat mengalami musibah, seseorang tidak menyalahkan takdir, melainkan mengambil hikmah, pembelajaran, dan bersabar. Misalnya, ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak boleh menyalahkan takdir dan sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, itulah materi kita mengenai beriman kepada qada dan qadar. Kesimpulannya ialah beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam dalam ajaran Islam. Iman ini menuntut keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik maupun buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, qada diartikan sebagai ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan tersebut dalam kehidupan nyata. Meskipun segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, manusia tetap diberi kebebasan untuk berusaha. Dengan demikian, beriman kepada qada dan qadar tidak menjadikan seseorang pasrah begitu saja, melainkan mendorongnya untuk tetap bekerja keras dan bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Inilah keseimbangan antara takdir dan ikhtiar dalam Islam. Jadi, teman-teman, walaupun segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, kita tetap diberi kebebasan untuk terus berusaha dan tidak boleh menyerah begitu saja. Beriman kepada qada dan qadar ini mendorong kita untuk tetap berusaha, bekerja keras, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman sebagai evaluasi. Apakah teman-teman paham mengenai materi yang kita bahas tadi? Agar teman-teman juga bisa lebih paham lagi mengenai materi yang kita bahas. Yuk, kita jawab sama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan qada? Nah, tadi kita sudah membahaskan mengenai pengertian qada dan qadar. Nah, jadi sekarang apa yang dimaksud dengan qada? Ayo. Iya, benar. Ketetapan Allah sejak zaman azali. Jawabannya C. Nah, pertanyaan yang kedua, contoh dari qadar adalah, nah tadi setelah kita membahas mengenai pengertian tuh, ada contohnya tuh. Nah, kira-kira teman masih ingat nggak contoh dari qadar itu apa? Nah, betul sekali, seseorang wafat karena kecelakaan pada 1 Juni 2023. Jawabannya A. Nah, soal yang terakhir nih, keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz termasuk dalam tingkatan. Nah, tadi kita sudah membahaskan ada 4 tingkatan beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang termasuk dengan segala sesuatu yang sudah ditulis oleh Lauhul Mahfuz itu termasuk yang mana ya? B. Pencatatan. Betul sekali. Baik teman-teman, itulah pembahasan materi beriman kepada qada dan qadar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.